Di sebuah fajar penciptaan, lahirlah seorang putra bernama Ahnoh, yang sejarah kemudian memanggilnya Idris. Ia hadir di tanah Munaf, Mesir. Sejak awal, Idris bukanlah bayi biasa. Matanya yang jernih, seolah menyimpan pantulan cahaya. Aris dan ketenangannya melambangkan kedalaman samudera makrifat. Idris tumbuh di saat dunia mulai dirambati kegelapan. Keturunan Kabil menyebarkan kerusakan dan melupakan Tuhan. Namun, Idris berdiri laksana karang yang tak tergoyahkan. Ia memilih jalan sunyi, menghabiskan malam-malamnya menatap hamparan bintang dan merenungkan alam semesta. Ia adalah pewaris sah dari Sahifah, lembaran suci yang diturunkan kepadanya. Setiap hari, Idris membenamkan diri dalam lembaran itu, membaca setiap huruf dengan getaran cinta. Baginya, pengetahuan bukan sekadar informasi, melainkan ruh yang menghidupkan jasad. Hidupnya adalah pencarian tanpa henti akan kebenaran, dengan pemahaman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, bukan perusak. Keindahan akhlaknya terpancar dari setiap katanya yang merupakan untaian mutiara hikmah. Idris adalah jembatan antara masa lalu yang suci dan masa depan yang penuh tantangan. Inilah fajar dari sebuah era baru, di mana ilmu dan pena menjadi senjata utama untuk mengukir peradaban manusia yang bermartabat di bawah naungan cahaya ilahi. Sebelum Idris menyentuh bumi dengan jari gemerinya yang penuh berkah, manusia hanyalah pengembara yang menyimpan kenangan dalam ingatan yang rapuh. Kebenaran seringkali memudar bersama kematian, sang pembawa pesan. Dan hikmah terkubur di bawah debu waktu, karena tak ada cara untuk mengikatnya. Namun, Allah Sang Maha Mengetahui memberikan ilham yang luar biasa kepada Idris. Ia adalah manusia pertama yang diperkenalkan dengan rahasia pena dan goresan tinta. Bayangkan sebuah saat yang sakral, ketika Idris duduk di bawah naungan pohon kurma, memegang sebatang ranting yang telah diruncingkan dan mencelupkannya ke dalam cairan jelaga. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena rasa takzim, ia menggoreskan garis pertama di atas permukaan perkamen. Itulah detik di mana peradaban manusia benar-benar dimulai. Ia tidak menuliskan namanya sendiri, melainkan ia menuliskan nama-nama Allah dan hukam-hukam langit yang harus dijaga oleh penghuni bumi. Setiap titik yang ia buat adalah simbol dari titik awal kesadaran manusia, dan setiap garis yang ia tarik adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Idris mengajarkan kepada kaumnya bahwa ilmu adalah buruan yang liar, dan tulisan adalah pengikatnya. Tanpa tulisan, sejarah akan menjadi dongeng yang menyimpang, dan syariat akan menjadi tradisi yang terlupa. Ia mendirikan majelis-majelis, di mana bunyi gesekan pena di atas lembaran-lembaran menjadi musik yang paling indah didengar. Ia mengajari mereka cara meramu tinta dari tumbi tambuen, dan cara memperlakukan lembaran kulit dengan penuh hormat. Baginya, setiap huruf adalah saksi yang akan bicara di hari kiamat kelak. Pena Idris bukan sekadar alat tulis. Itu adalah sebuah revolusi pemikiran. Dengan tulisan, ia mulai mendokumentasikan pembagian waktu, mencatat silsilah keluarga agar kehormatan terjaga, dan menuliskan perjanjian-perjanjian dagang yang adil. Ia meruntuhkan dominasi otot dengan kekuatan otak. Para penguasa zalim mulai gemetar, bukan karena pedang Idris, melainkan karena kebenaran yang tertulis dan tak bisa dihapus. Goresan penanya adalah cahaya yang menembus kabut kebodohan. Sebuah warisan abadi yang memastikan bahwa setiap hikmah yang jatuh ke bumi tidak akan pernah menguap sia-sia, melainkan akan terus mengalir, melintasi generasi demi. Sebelum cahaya hikmah yang dibawa Idris menyentuh peradaban, manusia menjalani hari-hari mereka dengan cara yang sangat sederhana dan bersahaja. Mereka menutupi raga mereka dengan kulit binatang yang kasar, yang seringkali masih menyisakan bau anyir dan tekstur yang melukai kulit. Namun, Allah Sang Maha Indah memberikan ilham kepada Idris untuk mengubah cara manusia memandang kehormatan dirinya melalui pakaian. Idris bukan sekadar penjahit, ia adalah sang arsitek estetika pertama yang mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga. Dengan cara yang paling mulia, di sebuah sudut rumahnya yang teduh, Idris sering terlihat memegang sebatang jarum yang ia bentuk sedemikian rupa dari logam yang halus. Di dekatnya, terdapat gulungan benang yang
terpintal dari serat-serat tumbuhan dan bulu domba yang terpilih. Namun, yang membuat pekerjaan Idris menjadi sebuah legenda yang harum, bukanlah kecepatan tangannya, melainkan zikir yang menyertai setiap gerakannya. Setiap kali jarum itu menusuk kain, dari lisan Idris yang basah akan asma Allah, keluarlah ucapan Subhanallah. Ketika jarum itu ditarik keluar membawa benang, ia mengucap Alhamdulillah. Dan saat ia menyatukan dua potong kain menjadi satu bagian yang utuh, ia bergumam, Allahu Akbar. Proses menjahit bagi Idris adalah sebuah metafora tentang kehidupan. Baginya, setiap potongan kain adalah fragmen-fragmen takdir manusia yang berserakan. Dan tugasnya lah untuk menyatukannya dengan benong-benong takwa, agar menjadi pakaian yang indah di mata Sang Pencipta. Ia tidak pernah membiarkan tangannya bekerja tanpa hatinya terpaut pada arsy. Seringkali, penduduk kota datang hanya untuk melihat Idris bekerja. Mereka tidak hanya mengagumi keindahan jubah yang ia hasilkan yang jauh lebih lembut dan bermartabat dibanding kulit kayu atau kulit binatang, tetapi mereka terpesona oleh aura kedamaian yang terpancar dari wajahnya saat menjahit. Idris mengajarkan bahwa bekerja adalah bentuk sujud yang lain. Ia menetapkan standar moral yang tinggi dalam profesinya. Ia tidak pernah mengambil keuntungan yang menzalimi orang lain. Jika ada orang miskin yang datang dengan pakaian yang koyak, Idris akan menjahitnya dengan ketelitian yang sama seperti ia menjahit jubah seorang pembesar. Bahkan seringkali tanpa memungut imbalan sepeser pun. Pakaian hasil jahitan Idris bukan sekadar pelindung dari terik matahari atau dinginnya malam, melainkan simbol kesucian. Ia sering berpesan kepada murid-muridnya, sebagaimana kalian menjahit kain ini agar menutup auratmu di dunia, jahitlah hari-harimu dengan amal saleh, agar aurat dosamu tertutup di akhirat kelak. Inilah awal mula manusia mengenal seni berpakaian, sebuah warisan dari seorang nabi yang mengubah jarum kecil menjadi alat dakwah yang sangat dahsyat. Ketika malam menyelimuti bumi Munaf, dengan jubah hitamnya yang bertabur cahaya, saat sebagian besar manusia terlelap dalam mimpi atau tersesat dalam kegelapan maksiat, Nabi Idris alaihissalam justru memulai petualangan intelektualnya yang paling megah. Ia akan berdiri di atas bukit atau atap rumahnya, menengadahkan wajahnya ke arah kubah langit yang tak bertepi. Allah telah membukakan baginya rahasia cakrawala. Ia adalah manusia pertama yang diberi pemahaman tentang ilmu perbintangan atau astronomi dalam bentuk yang paling murni. Bagi Idris, bintang-bintang bukan sekadar titik cahaya yang diam, melainkan ayat-ayat Tuhan yang bergerak dalam irama yang sangat presisi. Dengan ketajaman batin dan kecerdasan yang dianugerahkan Allah, ia mulai memetakan rasi bintang. Ia memperhatikan bagaimana matahari bergerak dari ufuk ke ufuk, bagaimana bulan berubah rupa dari sabit yang tipis hingga purnama yang sempurna, dan bagaimana semua itu mempengaruhi pasang surut kehidupan di bumi. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan pembagian waktu secara sistematis. Ia menghitung hari dalam seminggu, menamai bulan-bulan dalam setahun, dan memberikan dasar-dasar perhitungan jam. Ilmu ini ia gunakan bukan untuk meramal nasib sebagaimana yang dilakukan para penyihir di kemudian hari, melainkan untuk membuktikan keagungan Allah, Sang Maha Pengatur. Idris mengajarkan kepada kaumnya bahwa alam semesta ini bergerak berdasarkan hukum yang tetap sunatullah. Ia menunjukkan bagaimana para petani bisa mengetahui kapan musim tanam tiba hanya dengan melihat letak bintang tertentu, dan bagaimana para kafilah dagang dapat melintasi padang pasir yang luas tanpa tersesat dengan menjadikan bintang sebagai kompas langit. Di bawah langit yang jernih, Idris seringkali tenggelam dalam kekaguman yang membuat air matanya menetes. Ia menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan luasnya ciptaan Tuhan. Namun betapa mulianya manusia karena diberi akal untuk memahaminya. Lihatlah ke atas, serunya kepada orang-orang yang meragukannya. Apakah kalian melihat ketidakteraturan dalam gerakan benda-benda langit itu? Itulah tanda bahwa Tuhan kalian adalah Esa, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lalai menjaga setiap atom di alam semesta ini. Idris juga menuliskan penggamatan-penggamitannya dalam lemboran yang ia buat sendiri, menciptakan catatan sains pertama
dalam sejarah manusia. Ia menggabungkan spiritualitas dengan rasionalitas, menunjukkan bahwa iman yang benar tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Melalui perantara Idris, manusia mulai memahami bahwa mereka adalah bagian dari sebuah simfoni besar semesta. Setiap bintang yang berkedip adalah saksi atas kekuasaan Allah, dan Idris adalah sang dirigen yang menerjemahkan bahasa langit itu menjadi petunjuk praktis bagi kehidupan manusia di bumi. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi para deben besar di masa depan. Dari lembah Sungai Nil hingga dataran Mesopotamia, di balik kelembutan jemarinya yang memegang pena dan ketelitian hatinya yang menjahit kain, tersimpan keberanian yang luar biasa, laksana singa padang pasir. Nabi Idris alaihissalam bukanlah seorang nabi yang hanya berdiam diri di dalam mihrab kesunyian. Ketika kemungkaran mulai merajalela dan keturunan Kabil mulai menyebarkan tirani di muka bumi, Idris bangkit sebagai pembela kebenaran yang tak kenal takut. Dalam catatan sejarah para nabi, beliau dijuluki sebagai Asadul Usud, singa. Dari segala singa, gelar ini bukanlah karena kegemarannya menumpahkan darah, melainkan karena keteguhannya dalam menyuarakan kalimat hak di hadapan para penguasa yang zalim. Dunia saat itu sedang berada di persimpangan jalan. Kegelapan moral mulai menutupi cahaya fitrah. Perjudian, khamr, dan penyembahan terhadap materi menjadi tuhan-tuhan baru bagi sebagian besar manusia. Idris menyaksikan bagaimana kaumnya mulai meninggalkan ajaran suci Nabi Adam dan Nabi Syits. Maka, dengan suara yang menggetarkan jiwa, ia berdiri di tengah-tengah pasar dan alun-alun kota. Suaranya tidak hanya keluar dari lisan, tetapi dari kedalaman iman yang sangat kuat. "Wahai manusia," serunya, "kalian diciptakan untuk menyembah Sang Pencipta yang Maha Esa, bukan untuk menjadi budak dari nafsu kalian sendiri. Lihatlah bumi yang kalian pijak dan langit yang menaungi kalian. Adakah semua itu tercipta dengan sia-sia?" Keberanian Idris nampak jelas ketika ia mengorganisir kaum mukmin yang tertindas. Ia tidak membiarkan kebatilan menang karena diamnya orang-orang baik. Beliau menjadi nabi pertama yang memimpin perlawanan terstruktur melawan kerusakan. Namun, peperangan yang dipimpinnya bukanlah tentang perebutan wilayah atau emas, melainkan perang untuk membebaskan jiwa manusia dari belenggu kebodohan. Sebelum berangkat ke medan dakwah yang berat, ia akan bersujud panjang, memohon agar Allah tidak memberikan kemenangan kepada kesombongan. Di medan perjuangan, ia adalah sosok yang paling depan. Namun di saat malam tiba, ia adalah hamba yang paling banyak menangis di hadapan Tuhannya. Ia menetapkan aturan sosial yang adil, membangun tata kota berdasarkan syariat, dan memastikan bahwa tidak ada orang miskin yang kelaparan di bawah kepemimpinannya. Karismanya begitu besar, sehingga musuh-musuhnya merasa gemetar hanya dengan mendengar namanya disebutkan. Namun bagi pengikutnya, Idris adalah tempat bernaung yang paling teduh. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tajamnya pedang, melainkan pada ketajaman prinsip dan kesucian niat. Inilah era di mana keadilan mulai ditegakkan dengan tangan yang kuat, namun hati yang penuh kasih. Sebuah kepemimpinan yang menyatukan antara keperkasaan fisik dan kemuliaan rohani. Kehidupan spiritual Nabi Idris alaihissalam telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, di mana hijab antara alam dunia dan alam malakut seolah menjadi transparan. Ketaatannya yang tiada henti, zikirnya yang memenuhi setiap embusan napas, dan kesalehannya yang melampaui standar manusia biasa, telah mengundang decak kagum para penghuni langit. Bahkan, malaikat maut, sosok yang paling ditakuti oleh setiap makhluk, bernyawa merasakan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dan bercengkrama dengan sosok Idris. Atas izin Allah, Sang Pemilik Ruh, malaikat maut turun ke bumi dalam wujud seorang lelaki tampan yang penuh wibawa untuk mengunjungi sang nabi. Persahabatan antara Idris dan malaikat maut ini adalah salah satu fragmen paling misterius dan indah dalam sejarah kenabian. Selama beberapa hari, sang malaikat bertamu di rumah Idris tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Idris beribadah sepanjang malam dan bekerja di siang hari sambil terus berzikir. Setiap kali hidangan disajikan, tamu asing itu menolak untuk makan, yang akhirnya membuat Idris menyadari bahwa sosok di hadapannya
bukanlah manusia biasa. Ketika rahasia itu tersingkap, tidak ada rasa takut di wajah Idris. Sebaliknya, ia menyambut sang malaikat dengan kemuliaan hati yang luar biasa. Dalam dialog-dialog yang penuh hikmah, Idris bertanya tentang hakikat kematian dan bagaimana rasanya ruh dicabut dari jasad. Ia tidak bertanya karena takut, melainkan karena ingin semakin mempersiapkan diri menuju perjumpaan hakiki dengan Allah. Persahabatan ini membawa mereka pada sebuah kesepakatan yang luar biasa. Idris meminta agar malaikat maut mencabut nyawanya sejenak, agar ia bisa merasakan kepedihan maut, sehingga ia dapat meningkatkan kualitas ibadahnya. Setelah mendapat izin dari Allah, sang malaikat mencabut nyawa Idris sesaat, lalu mengembalikannya atas perintah Allah. Saat terbangun, Idris menggambarkan maut Siuliola, kulitnya dikupas dalam keadaan hidup. Pengalaman ini bukannya membuatnya lemah, justru semakin membakar semangatnya untuk mengabdi. Kedekatan mereka tidak berhenti di sana. Idris kemudian memohon untuk diperlihatkan neraka dan surga. Ia ingin agar setiap inci tubuhnya menyadari betapa pedihnya siksa dan betapa agungnya nikmat Tuhan. Malaikat maut membawanya menembus dimensi ruang dan waktu, memperlihatkan rahasia-rahasia yang tak pernah dilihat oleh mata manusia manapun sebelumnya. Persahabatan ini mengajarkan kita bahwa bagi seorang kekasih Allah, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah gerbang menuju pertemuan yang dirindukan. Idris telah melampaui rasa takut manusiawi dan menggantinya dengan rasa cinta yang totalitas kepada Sang Pencipta, menjadikan setiap detik sisa hidupnya sebagai persiapan menuju keabadian yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah merasakan getirnya maut yang sekejap, jiwa Nabi Idris alaihissalam tidak lagi sama. Matanya kini memandang dunia laksana fata morgana yang rapuh di tengah padang pasir. Keinginannya untuk mengenal Sang Pencipta semakin membuncah, melampaui batas-batas logika manusia. Dengan bimbingan malaikat maut dan atas izin Allah yang maha membuka rahasia, Idris memulai sebuah pengembaraan yang tak pernah terbayangkan oleh pikiran fana. Menyaksikan secara langsung dua tempat yang menjadi muara akhir perjalanan setiap anak cucu Adam, yakni neraka dan surga. Perjalanan itu dimulai dengan menembus kabut dimensi yang pekat. Pertama-tama, Idris dibawa menuju gerbang neraka. Di sana, ia menyaksikan pemandangan yang membuat jiwanya bergetar hebat. Ia melihat api yang hitam legam, yang panasnya tak terlukiskan oleh kata-kata, menjilat-jilat dengan kemarahan yang dahsyat. Ia mendengar rintihan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh rantai-rantai api, akibat dari kesombongan dan kezaliman mereka selama di dunia. Setiap jengkal tempat itu dipenuhi dengan aura keputusasaan bagi mereka yang menukar iman dengan kenikmatan sesaat. Idris tersungkur, bukan karena ia akan menjadi bagian dari mereka, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat akan keadilan Allah yang begitu presisi. Penglihatan ini mengukir sebuah janji dalam hatinya, bahwa sisa hidupnya di bumi akan ia habiskan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia dari jurang kehancuran ini. Namun, ketakutan itu segera berganti dengan kedamaian yang tak terperi saat malaikat maut membawanya menuju gerbang surga. Begitu pintu itu terbuka, aroma harum yang tak ada tandingannya di bumi langsung menyergap indera penciumannya. Idris melihat sungai-sungai yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, mengalir di bawah pepohonan yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Daun-daunnya bernyanyi ditiup angin arsy, menciptakan simfoni pujian bagi Sang Maha Indah. Di sana, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada kelelahan, dan tidak ada waktu yang mengejar. Setiap inci surga adalah manifestasi dari kasih sayang Allah yang meluap-luap. Idris terpaku di bawah naungan pohon tuba. Ia melihat kemuliaan para hamba Allah yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Keindahan itu begitu memabukkan ruhnya, hingga dunia yang ia tinggalkan terasa sangat kecil dan tak berarti. Pengalaman ini bukan sekadar perjalanan wisata spiritual, melainkan sebuah transformasi total. Idris memahami bahwa tugasnya di bumi adalah membangun jembatan cahaya bagi umatnya agar bisa sampai ke taman keabadian ini. Ia kembali ke alam dunia dengan membawa beban keindahan tersebut dalam dadanya.
Sebuah rahasia langit yang membuatnya tidak pernah lagi tertawa berlebihan di dunia. Karena hatinya telah tertambat pada keindahan yang jauh lebih nyata di seberang sana. Di tengah keindahan surga yang memukau mata dan hati, terjadi sebuah peristiwa kecil, namun syarat akan makna mendalam. Saat Idris bersiap untuk meninggalkan taman keabadian tersebut, untuk kembali menjalankan tugas dakwahnya di bumi, ia dengan sengaja melepaskan alas kakinya sandal yang ia gunakan dan meletakkannya di bawah salah satu pohon di dalam surga. Ketika malaikat maut mengajaknya untuk keluar kembali ke alam dunia, Idris berjalan keluar dengan tenang. Namun, begitu berada di luar gerbang, ia menoleh dan berkata dengan lembut, "Wahai sahabatku, aku telah meninggalkan sandalku di dalam sana. Izinkanlah aku kembali sejenak untuk mengambilnya." Malaikat maut yang memahami betapa sucinya jiwa di hadapannya mengizinkannya masuk kembali. Idris melangkah masuk, menjemput sandalnya, namun setelah itu ia tidak segera keluar. Ia duduk di bawah naungan pohon tersebut dengan tatapan yang penuh dengan kecintaan kepada Sang Khalik. Ketika sang malaikat memanggilnya dari luar untuk segera kembali ke bumi, Idris menjawab dengan kalimat yang penuh hikmah dan ketulusan. Ia mengingatkan akan janji Allah bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, dan ia telah merasakannya. Setiap orang akan melewati neraka, dan ia telah melihatnya. Serta barang siapa yang masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan darinya. Tentu saja, peristiwa ini bukanlah sebuah tipu daya manusiawi, melainkan sebuah isyarat tentang besarnya kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya. Allah yang Maha Rahman, yang mengetahui segala isi hati, tersenyum pada hamba-Nya yang saleh ini. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat maut bahwa Idris memang pantas berada di sana. Ketaatan Idris yang tak kenal lelah, ribuan zikir yang ia selipkan di setiap jahitan pakaiannya, dan kejujurannya dalam menuliskan kebenaran, telah mengangkat derajatnya melampaui batasan hukum alam biasa. Kisah sandal yang tertinggal ini menjadi simbol bagi kita semua bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk mengenakan alas kaki bagi perjalanan yang panjang. Tujuan akhirnya bukanlah alas kaki itu sendiri, melainkan tempat di mana kita bisa melepaskannya dalam kedamaian abadi. Idris mengajarkan bahwa jika seseorang benar-benar mencintai akhirat, maka dunia akan terasa seperti sebuah pengasingan yang asing baginya. Hati Idris telah mendahului jasadnya masuk ke dalam surga, menunjukkan bahwa bagi mereka yang benar-benar beriman, perjumpaan dengan Allah adalah sebuah keniscayaan yang harus dipersiapkan dengan sepenuh jiwa. Di bawah naungan rahmat-Nya, Idris kini menetap dalam kebahagiaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Menjadi saksi atas janji Tuhan, dunia fana akhirnya harus melepaskan salah satu mutiara terbaiknya. Nabi Idris alaihissalam, sang pemilik pena dan jarum zikir, telah mencapai puncak pengabdian yang diizinkan bagi seorang manusia di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keagungan firman-Nya di dalam Al-Quran memberikan kesaksian yang abadi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Pengangkatan ini bukan sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah transformasi wujud dari alam materi menuju alam cahaya yang suci. Ketika saat itu tiba, langit terbuka dengan warna-warna yang tak pernah terlihat oleh mata manusia. Para malaikat berbaris rapi, memberikan penghormatan kepada sosok yang sepanjang hidupnya memenuhi bumi dengan asma Allah. Idris tidak meninggalkan bumi dengan rasa sesal. Ia telah menunaikan amanah dengan sempurna. Ia telah mengajar manusia menulis, menghitung, menjahit, dan yang terpenting, ia telah mengajar manusia bagaimana cara mencintai Sang Pencipta melalui ilmu pengetahuan. Dalam sebuah perjalanan mukjizat yang melampaui logika, tubuh dan ruh Idris diangkat ke langit keempat. Di sana, di tengah-tengah hamparan cahaya malakut yang tak bertepi, Idris ditempatkan dalam kedudukan yang mulia. Ia menjadi nabi yang menghuni langit, menjadi saksi atas rahasia-rahasia alam semesta yang dulu hanya ia pelajari melalui pergerakan bintang-bintang dari kejauhan. Pengangkatan ini adalah simbol bahwa siapapun yang meninggikan agama Allah dengan ilmu dan amal, maka Allah akan meninggikan derajatnya di atas sekalian makhluk. Idris kini berada di makanan alia, sebuah tempat di mana waktu tidak lagi membelenggu
dan kesedihan tidak lagi menyentuh. Kisah pengangkatan Idris menjadi penghibur bagi para pencari kebenaran. Ia mengajarkan bahwa kematian atau kepergian seorang kekasih Allah bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah kepulangan yang agung. Dari langit keempat, ia tetap menjadi simbol kecemerlangan ruhani. Jutaan tahun kemudian, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW akan bertemu kembali dengan Idris, sang kakek buyut yang mulia yang menyambutnya dengan sapaan penuh kasih. Selamat datang, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Sebuah pertemuan antara dua puncak peradaban yang menegaskan bahwa garis kebenaran tidak akan pernah terputus hingga akhir zaman. Meski jasad Nabi Idris alaihissalam telah tiada dari pandangan mata penduduk bumi, jejak-jejak keberadaannya tetap hidup dalam setiap helai pakaian yang kita kenakan, setiap huruf yang kita goreskan, dan setiap ilmu yang kita pelajari. Beliau bukan sekadar sosok dalam sejarah masa lalu, melainkan ruh dari peradaban modern itu sendiri. Warisan Idris adalah warisan integritas, sebuah pesan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan haruslah selalu dibimbing oleh tangan-tangan yang berzikir dan hati yang takut kepada Tuhan. Setiap kali seorang penjahit memasukkan benang ke dalam lubang jarum, di sana ada sisa-sisa berkah dari Idris. Setiap kali seorang ilmuwan menatap teleskop untuk mempelajari galaksi yang jauh, di sana ada warisan kecerdasan Idris. Dan setiap kali seorang penulis menggoreskan pena untuk membela keadilan, di sana ada semangat keberanian sang singa dari segala singa. Idris telah meletakkan fondasi bahwa manusia paling mulia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya, bukan mereka yang paling banyak menumpuk harta atau kekuasaan. Ajaran Idris yang paling fundamental adalah tentang keseimbangan. Beliau menunjukkan bahwa kita bisa menjadi hamba yang paling saleh tanpa harus meninggalkan urusan duniawi. Beliau menjahit pakaian dunia dengan benang akhirat dan menuliskan ilmu dunia dengan tinta ketakwaan. Inilah jalan tengah yang menjadi warisan bagi seluruh umat manusia. Peradaban yang dibangun tanpa ilmu akan menjadi buta. Namun peradaban yang dibangun tanpa iman akan menjadi hampa dan menghancurkan dirinya sendiri. Kini, ribuan tahun setelah kepergiannya, nama Idris tetap harum semerbak. Kisahnya diulang-ulang dalam kitab suci dan lisan para ulama sebagai pengingat bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah besar untuk mengenal Sang Khalik. Kita semua adalah murid-murid di sekolah Idris yang sedang belajar mengeja makna kehidupan dan menjahit kepingan-kepingan amal saleh sebelum akhirnya kita pun dipanggil pulang. Semoga cahaya dari pena pertama itu terus menerangi lorong-lorong gelap hati kita, menuntun kita menuju tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana sang Nabi Idris kini menetap dalam kedamaian abadi yang tak pernah berakhir. Bila Anda terhibur, silakan subscribe, like, share, dan komen agar Anda tidak ketinggalan video kisah Nabi terbaru kami. Terima kasih.